Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu awi al hikmah dalatul mu'min faman wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada program Visiting Lecture dengan topik Netnografi dan Manus AI, penelitian cyber community berbasis artificial intelligence AI dengan pemateri yang sangat luar biasa istimewa yaitu Bapak Teguh Iman Santoso PhD. Beliau adalah dosen senior di Universitas Telkom Indonesia. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya kemajuan ya perkembangan dari artificial intelligence khususnya dalam mengembangkan skill kemampuan untuk menulis itu menjadi satu fenomena yang sangat luar biasa ya perkembangannya begitu cepat sehingga kalau kita hari ini bicara tentang ChatGPT, bicara tentang Perplexity, bicara tentang Genie.ai gitu ya dan juga DeepSeek dan yang lainnya itu bagian dari artificial intelligence untuk skill menulis gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban ya walaupun nanti dalam konteks mahasiswa sebenarnya melatih skill your writing tentu saja gitu ya. Dan bagi dosen ini menjadi sebuah keniscayaan sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu bukan hanya mengajar tetapi juga meneliti dan juga mengabdi serta mepublikasikan dari hasil-hasil penelitian serta pengabdiannya. Ya, jadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah ya kebahagiaan dari kehidupan di akhirat. Walatansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di akhirat. Wa ahsin, dan berbuat baiklah ya berbuat berlaku profesional lah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kalian itu sebagai sebaik-baik rupa. Nah, dari sini kita juga diingatkan dengan sabda dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait dengan ilmu. Al ilmu awil hikmah yaitu adalah dholatul mukmin. Ilmu itu adalah milik dari kaum mukminin. Maka di mana saja kita mendapatkannya, maka ambil karena itu hak kita untuk bisa mendapatkan ilmu dan juga al hikmah tentu saja. Nah, ilmu kali ini kita akan berbagi tentang satu istilah yang ini sebenarnya menjadi sebab saya itu berkenal dengan Pak Dr. Teguh Iman Santoso. Saya ingat sekali waktu itu ikut pelatihan di netnografi, penelitian virtual etnografi atau netnografi. Teman-teman pasti penasaran, Ibu dan Bapak sekalian, apa itu sebenarnya netnografi dan menggunakan Manus AI. Itu sempat pakai atlas.ai ya, atlas.ti, sorry. Itu menjadi hal yang menarik. Baik, menghemat waktu, hari ini kita akan dibimbing, ini bukan sekadar webinar, tapi juga bagaimana kita mengasah skill kemampuan kita dalam menulis bersama Bapak Teguh Iman Santoso PhD ya. Beliau banyak sekali, nanti silahkan lihat di tulisan-tulisan beliau, kemudian juga di YouTube juga cukup banyak ya, di program di STI Raja Fala juga sudah 2-3 kali ini ya. Mudah-mudahan tidak bosan ini Pak Dr. Teguh ya. Praktiknya Nah, gede jadi deh, PhD beliau praktiknya PhD gede. beliau itu philosophical doktoral itu dari UKM Malaysia gitu ya. Jadi kalau
PhD, orang Indonesia bilang gitu ya. Kalau terbilang PhD itu adalah doktor ya, terutama yang di Malaysia dengan beberapa negara di USA dengan di UK ya, United Kingdom itu adalah PhD gitu ya, biasa di belakang, dan itu menunjukkan satu kualitas yang tidak diragukan gitu ya ketika bicara tentang PhD. Saya ingat sekali dulu PhD yang paling terkenal itu adalah Renal Kasali, saya ingat itu PhD. Seperti itu. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Teguh Iman Santoso, PhD, untuk memaparkan materinya terkait dengan etnografi. Kepada beliau, kami persilahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu ya yang sudi hadir ya di pertemuan malam ini ya di mana kita seharusnya beristirahat ya bersantai-santai bersama keluarga, me time kita ya, tapi masih kita sempatkan waktu ini ya dengan berkumpul bersama memanfaatkan forum yang berbahagia ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi yang atas ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Amin. Oke, tidak memperpanjang waktu, mungkin saya akan memaparkan sedikit eh, materi saya ya. Nanti akan diikuti dengan praktek dari saya mungkin. Oke, judul workshop kali ini, ya malam hari ini ya, kita berbicara masalah etnografi dan manusia. Apa itu etnografi? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, ya. Eh, Asal katanya itu eh, dari netno, bukan netno ya, eh, yang manual itu ya, apa? Saya sampai lupa. Ya, kemudian Wah, oleh Kozinet, ya, Kozinet tahun 2000 kalau nggak salah, ya. Etnografi ini sudah dipopulerkan menjadi suatu metode penelitian yang berbasiskan komunitas, Bapak Ibu. Ya, komunitas, terutama komunitas yang berada di internet. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ya, basis data etnografi yang semula dapat kita akses dengan mudah lewat Twitter, ya, itu mulai ditutup oleh namanya pemilik dari Twitter sendiri, ya Elon Musk. Ya, jadi saya sempat vakum juga ya masalah etnografi ini karena kebingungan ya cara mengakses datanya. Ya, tapi alhamdulillah ya dengan keberadaan manusia ini lagi dengan AI yang memang khusus untuk men-scraping data dari internet ya. Jadi masalah ini dapat diatasi. Ya, Bapak. Oke, judul kita ya era baru penelitian cyber community ya berbasis AI ya memahami metode klasik ya mengadopsi teknologi ya merancang masa depan penelitian digital. Oke, kalau kita lihat sejenak ya kita ada beberapa agenda yang malam hari ini. Yang pertama kali kita refleksi ya bagaimana semula etnografi ini kita jalankan ya dengan software-software Atlas dengan apa namanya software yang manual ya kemudian eh, pada saat ini ya kita sangat dibantu oleh keberadaan manusia AI Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan mengeksplorasi ya ini mengenal manusia AI sebagai disruptor dalam penelitian komunitas digital. Ya, kita juga membandingkan analisis, ya, membandingkan kekuatan, kelemahan,
Kita juga akan mensintesis ya bagaimana memahami AI dan manusia ya dalam berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah praktis dalam mengintegrasikannya. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai eh, pertama saja ya. Fondasi etnografi ini ya diawali dengan Robert Kosinet. Robert Kosinet ini mendefinisikan etnografi ini adalah suatu metode penelitian etnografi. Ya awalnya dia etnografi, ya yang diadaptasi untuk mempelajari budaya dan perilaku komunitas online. Ya pada saat itu dia itu ya Cozinet ini adalah berbasis manajemen pemasaran. Jadi penelitian-penelitian dia ya basisnya adalah bagaimana etnografi ini diterapkan untuk digital marketing, Bapak Ibu. Intinya adalah imersi. Apa itu imersi? Ya, peneliti harus hidup ya di dalam komunitas digital. Ya, artinya kita kita yang melakukan penelitian etnografi itu harus eh, tanda kutip ya harus menjadi bagian dari sebenarnya menjadi bagian dari komunitas digital seharusnya ya tapi tidak dengan sekarang gitu Pak Ibu ya ciri-cirinya antara lain adalah ya ciri khas utama adalah partisipasi objektif dan aktif ya kita sebagai anggota komunitas online ya ini berpartisipasi dan mengobservasi secara aktif. Yang kedua itu adalah data kualitatif yang kaya ya dapat kita ambil ya. Yang ketiga adalah kontekstual dan holistik. Artinya ya dapat berupa sesuatu yang kontekstual ataupun sesuatu yang holistik yang menyeluruh Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang tidak harus kita pertimbangkan yaitu adalah etika yang ketat. Ya, jadi kita sebagai peneliti komunitas online ya seharusnya memahami etika etika yang berlaku di komunitas online Bapak Ibu. Nah, di sini ada budaya fan K-pop ya di mana misalnya kita meneliti budaya fan K-pop di Twitter ya untuk memahami dinamika komunitas global ya. Bagaimana sebenarnya komunitas K-pop itu ya. Kemudian komunitas freelance ya. Kita menganalisis strategi bertahan hidup komunitas freelance di Facebook, yaitu ada namanya grup khusus. Ya. Kita juga mungkin mempelajari forum kesehatan mental ya. Dalam hal ini memahami pola komunikasi dalam forum kesehatan mental secara online, Bapak Ibu. Nah, eh, dengan kemunculannya Manus ya baru 3 bulan ini ya baru 3 bulan ini berarti kalau 3 bulan ini berarti bulan apa itu bulan sekarang bulan Oktober September Agustus ya sekitar bulan Juli ya sekitar bulan Juli ya Manus ini muncul ya atau Manus ini diciptakan. Manus ini berbeda dengan AI biasa. Kalau AI biasa itu hanya membalas prompt yang kita tuliskan, ya. Jadi kita berikan prompt, dia membalas. Kita berikan prompt, dia mereply. Nah, seperti seperti itu bentuknya. Tetapi Manus ini dapat secara otomatis, ya, nanti Bapak Ibu akan lihat, ya, secara otomatis menjalankan perintah yang demikian sederhana ya bisa dibilang itu bukan bukan prompt sebenarnya ya sebenarnya perintah sederhana sekali ya tapi dia dapat dapat dengan mudah memahami kemudian dibuat perencanaan apa yang perlu dia lakukan
ya sampai selesai dia menjalankan tugas. Oke, ya. Manusia AI bukan sebagai pengganti peneliti, ya, melainkan force multiplier yang memperkuat dan mempercepat kerja peneliti. Ya, ini pemanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan kemudian manfaat kepada siswa-siswi tersebut ya. ya memproses dan menganalisis ya data digital dari komunitas online dalam skala yang besar. Ya, dalam hal ini ya garis bawahi ya skala yang besar ya. Apa yang bisa dia buat ya? Yang bisa dibuat adalah dia bisa men-scraping dan crawling data ya. Dalam hal ini dia mengumpulkan ribuan ya bahkan jutaan posting ya, jutaan komentar ya, jutaan tweet ya dari berbagai platform secara otomatis. Yang kedua ya, yang dia lakukan adalah dia dapat membuat pre-processing atau cleaning ya. Dia menyaring yang spam, yang duplikat, yang noise, yang sifatnya garbage garbage in, garbage out ya dari data mentah itu. Yang terakhir adalah analisis skala besar ya. Dalam hal ini adalah topik modeling yang dapat dia lakukan ya. Sentimental sentimen analisis ya. Kemudian dia bisa buat juga network analysis dan yang terakhir adalah trend analysis. Yaitu ketiga kemampuan manus di dalam membantu kita untuk menjalankan penelitian etnografi, Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya buat ya perbandingan antara etnografi yang dikerjakan secara manual dan yang dikerjakan secara manus. Ya, ada beberapa poin ya dari segi pendekatan, dari segi data, dari kedalaman, ya dari peran peneliti, dari kecepatan, dari output yang dihasilkan maupun dari kelemahan. Ya, kita ambil contoh dari pendekatan Bapak Ibu, ya. Etnografi yang dibuat oleh katakanlah di sini si ahli budaya, ya, bersifat kualitatif dan interpretatif. Sedangkan apa namanya etnografi yang dilakukan oleh Manus, ya, dalam hal ini kita bilang si ahli data, ya, lebih bersifat kuantitatif dan komputasional. Nah, dari segi skala data, ya, tentu yang dibuat oleh eh, etnografer itu ya bersifat terbatas dan mendalam, tetapi yang dibuat oleh Manus itu yang adalah bersifat masif dan luas, ya. Dia bisa menangani data secara masif dan secara luas, Bapak Ibu. Nah, dalam hal kedalaman, ya, kalau kita lihat dari etnografer itu sendiri, ya, kedalaman kontekstual, ya, dan adanya empati, ya. Sementara di Manus sendiri kita lihat ada lebar statistik, ya, pola dan korelasi yang dapat dia apa namanya dia ambil dari kedalaman itu. Nah, sementara peran peneliti ya dalam hal ini etnografer itu terlibat penuh, ya, subjektif dan bersifat terbuka, ya, sedangkan peran peneliti di dalam menggunakan manus adalah sebagai pengawas, analis dan interpreter. Nah, dari segi kecepatan, ya, ini yang lebih cepat lagi, ya. Kalau nanografer itu lambat, ya, prosesnya agak lambat, ya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana manus mengerjakannya, itu sangat cepat, ya. Tidak perlu berjam, berhari-hari, cuman beberapa menit saja. Ya, paling lama nanti paling 30 menit, ya. Paling cepat 5 menit, Bapak Ibu, ya. Sedangkan output yang dihasilkan yaitu bisa bisa berupa narasi ya untuk etnografer ya
cerita ataupun teori secara grounded. Ya, sedangkan Manus AI bisa membuat itu statistik yang bagus, ya, grafik, peta, dan laporan. Nah, dari kelemahannya sendiri, ya dapat kita lihat, ya, eh etnografi yang dilakukan oleh etnografer, yaitu rentan terhadap bias, ya, karena sifat subjektifnya dan tidak generalizable, ya, tidak dapat diaplikasikan secara generalized. Sedangkan yang dilakukan oleh Manus, ya, ini berisiko kontekstualisasi, ya, sama-sama berisikonya, Bro. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh studi kasus komunitas investasi di Telegram, ya, dengan pendekatan demographer, ya, demografi secara manual dan pendekatan secara manus. Ya, kita lihat secara demografi, ya, dari segi aksi, ya, kita harus bergabung dengan 3 grup Telegram selama 6 bulan, ya, mengamati berbagai simbol, ya, berbagai ritual, ya, seperti HODL, ya, to be the moon and toko kunci. Namun temuan yang kita peroleh, ya, komunitas ini tidak hanya tentang uang, ya, tetapi juga membangun identitas yang melawan sistem uang tradisional. Ya. FOMO dimanipulasi oleh influencer untuk menggerakkan harga. Itu antara lain temuan kalau kita sebagai netographer, ya. Sedangkan kekuatan yang bisa dihasilkan adalah, ya, menemukan makna sosial dan psikologis yang lebih mendalam, ya, sangat dalam gitu. Namun kalau kita lakukan dengan pendekatan manus, ya, aksi yang kita lakukan mungkin, ya, kita men-scraping 1.000 pesan, ya, dari 20 grup Telegram dalam 1 tahun, ya, analisis sentimen dan topik modeling. Nah, temuan-temuan yang kita hasilkan itu antara lain sentimen positif, ya, meningkat 70% seminggu, ya, setelah Bitcoin mengalami kenaikan harga, ya, topik NFC muncul signifikan pada kuartal kedua, ya, menggantikan topik DeFi. Nah, untuk kekuatan ini sendiri, ya, membuktikan bahwa, ya, pola dan tren data yang kuat dan sangat terukur. Nah, kita ke bagian sintetis, Bapak Ibu, ya. Di sini adalah kita seharusnya mengkolaborasi, ya. Kita dengan manus itu, ya, kita lakukan kolaborasi, ya, bukan konfrontasi, ya, bukan kita malah melawan cara manus itu. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Kalau kita mau menang di masa depan, ya, tidak lain kita harus bersahabat dan berkolaborasi dengan namanya AI. Nah, itu yang disebut juga dengan masa depan augmented ethnography, atau yang dikenal dengan AI empowered ethnography. Ya. AI empowered ethnography yang dilakukan adalah scouting dengan AI, yaitu yang pertama. Ya, gunakan AI untuk memetakan landscape komunitas yang luas dan mengidentifikasi calon fokus penelitian yang menarik. Yang kedua, interpretasi manusiawi, ya, hanya peneliti manusia yang dapat memberikan makna, ya, teori dan rekomendasi yang bernuansa dari gabungan data, ya. Yang ketiga adalah deep dive netnografi, ya, lakukan imersi, ya, secara mendalam di dalam komunitas yang telah dipersempit fokusnya, ya, untuk memahami konteks dan nuansanya. Dan yang terakhir adalah eh, validation and scaling, ya, dengan AI, ya. Artinya kita gunakan temuan kualitatif ini, ya, untuk melatih dan memvalidasi model AI, ya. Kemudian kita uji, ya, kita generalisasi pada data yang lebih
luas Bapak Ibu. Nah, itu sintesis yang bisa kita lakukan dengan AI ya. Artinya kita kolaborasi ya, bukan kita konfrontasi. Nah, dari segi tantangan dan etika ya, yang pertama kali ada namanya bias algoritma ya. Kita baca coba masuk sini ya. AI bisa memperkuat bias yang ada ya dalam data training dan mempengaruhi hasil analisis ya. Kadangkala ya terjadi bias ya. Kemudian kehilangan jiwa data ya. Ya, terlalu tergantung pada angka ya dan lupa pada cerita ya di balik angka tersebut ya di balik makna ya angka-angka tersebut ya. Yang ketiga adalah privasi skala massal. Ya, ini di sini adalah bagaimana ya kita menerapkan etika dalam komunitas online ya dalam mengumpulkan data ya terutama Manus AI yang dapat membantu kita mengumpulkan data secara anonim dari ribuan data ya tanpa persetujuan eksplisit. Yang keempat adalah akuntabilitas. Ya. Siapa yang bertanggung jawab ya jika interpretasi AI itu salah? Nah, ini satu pertanyaan refleksi untuk kita ya. Tetap ya pada peneliti yang harus akuntabel ya, tetap harus dibaca itu. Ya, yang terakhir adalah keterampilan baru. Ya, peneliti sosial perlu melek data, ya, perlu paham data, ya, atau data literasi dan dasar-dasar pemrograman. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Ya, etnografi tetap tak tergantikan untuk kedalaman, ya, empati dan pemahaman budaya yang mendalam. Sementara Manus ya merupakan alat yang revolusioner untuk skala, ya, untuk kecepatan, ya, pola data yang masif. Sedangkan kita lihat masa depan kita, ya, pilihan bukanlah salah satu, ya, tapi keduanya, ya, dalam kolaborasi yang simbiosis. Demikian Bapak Ibu, sekilas dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Teguh ya, luar biasa sekali nih. Jadi saatnya kita itu berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan AI ya. Teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih khususnya ini bagi mahasiswa baik S1 ataupun S2 yang mungkin masih agak belum nyambung nih ya terkait dengan etnografi gitu ya. Jadi etnografi itu adalah pengembangan dari metode pendekatan kualitatif yang namanya etnografi gitu ya. Jadi etno itu adalah suku budaya, grafi itu gambar. Jadi gambaran tentang suku budaya di masa lalu karena lahirnya itu dari disiplin ilmu antropologi ya. Tapi kemudian etnografi ini berkembang tidak hanya di dunia kebudayaan tapi juga masuk ke ranah pendidikan terutama karena ini sebagian pendidikan dan ilmu-ilmu sosial humaniora ya itu adalah etnografi misalnya saya ingin menggambarkan tentang model pembelajaran sekolah alam gitu ya. Nah, itu harus pakai etnografi itu akan sangat kuat gitu ya. Atau mungkin yang lagi tren sekarang nih, saya ingin menggambarkan secara utuh tentang pembelajaran di pesantren. Ya, apa adanya. Ya, jadi bukan subjektivitas dari peneliti, tapi memang pesantren ya seperti itu apa adanya. Makna emik ya, makna emik itu adalah makna yang ada pada subjek penelitian. Ya, kalau kita bicara manusia berarti subjek penelitian, tapi kalau benda biasanya adalah objek penelitian. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah penelitian di pesantren, bagaimana sih sebenarnya kehidupan pesantren? Jangan sampai ada bias ya, tadi ada bias nanti di demo gitu ya, bukan demo ya maaf ya, itu ya diluruskan lah ya bahwa pesantren itu ya sebenarnya luar biasa memiliki budayanya sendiri. Nah itu adalah etnografi ya. Nah sekarang muncul netnografi, networking ya atau network
ya grafi. Jadi bagaimana menggambarkan ya pola hubungan antar manusia, ya pola budaya, keagamaan dan juga pendidikan ya manusia di dunia network ya, di dunia internet, di dunia virtual. Maka nanti istilah lainnya dari etnografi adalah virtual etnografi ya. Kalau kita misalnya mau meneliti nih ya teman-teman yang biasa belajar di Zoom ya itu akan kelihatan itu. Ah, ini yang kameranya ditutup gitu ya, Masya Allah gitu ya. Mungkin ayah nu bari gogoleran, bari ngopi, ya, makan sampe gitu ya, atau pisang goreng gitu ya, atau sambil santai lah malam-malam begini gitu ya. Atau ada yang biasa Jum Ali nih biasanya di pondok ya, lagi sambil ngopi gitu ya, bareng-bareng gitu, atau di kampus malah gitu ya. Nah itu menggambarkan bagaimana sebenarnya budaya dari satu komunitas yang ada di dunia internet. Bahasa kerennya kalau Pak Dr. Teguh ini menyebutnya dengan cyber community, ya komunitas cyber. Nah, secara spesifiknya nanti adalah yang ada di bisa Telegram, kalau dulu tuh di Twitter, ya sekarang ada X gitu. Nah, kita akan tahu juga nih, Pak Teguh, apa lagi nih ya yang bisa dikit tadi selain juga di Telegram ternyata bisa ya. Nah, saya juga dari dulu nih ingin membuat gitu. Saya sempat terakhir membuat participation riset gitu ya. Nah, ini kalau saya udah masuk ke banyak komunitas, baik itu di beberapa aplikasi, di beberapa juga komunitas di sosial media. Nah, gimana caranya nih ketika kita itu ingin membuat Cara sebuah jam 9. ya, nanti kita akan undang juga Ibu dan Bapak sekalian untuk bertanya ya terkait dengan materi hari ini, yaitu bagaimana etnografi atau virtual etnografi dengan menggunakan manus.ai. Oke, silakan Ibu dan Bapak sekalian.